Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil belajar mandiri saya dengan mata kuliah pengantar coding seksi 880 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Adri SPD MT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dila Sri Valencia dengan NIM 2104213. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pilihan wajib 1, yaitu pengantar materi course. Pada materi wajib 1 ini, kita akan belajar mengenai linked list introduction. Linked list merupakan suatu struktur data yang berisi kumpulan data elemen yang saling berhubungan secara linear. Ada dua tipe dasar linked list. Yang pertama ada single linked list. Pada single linked list, di setiap node-nya itu memiliki satu pointer yang berisi alamat dari node setelahnya. Dan yang kedua ada double linked list. Yang menjadi pembeda dengan single linked list adalah kalau pada setiap menunya tidak hanya memiliki pointer yang menunjukkan ke node setelahnya, tapi juga memiliki pointer yang menunjukkan ke node sebelumnya. Ada beberapa operasi yang dapat dilakukan baik pada single linked list maupun double linked list. Yang pertama ada insertion of a node. Dapat dilakukan di berbagai posisi, bisa di awal, di akhir, dan di tengah-tengah. Dan yang kedua ada deletion of mode. Bisa dilakukan di awal, di akhir, dan di tengah-tengah. Lanjut pada materi wajib yang kedua, kita akan membahas bahasa program Dev C++. Baiklah, ini beberapa bahasa program yang telah saya buat. Yang pertama ada input dan output. Ini bahasa programnya, mari kita jalankan. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya ada selection. Ini bahasa programnya, mari kita jalankan. Dan inilah hasilnya. Lalu ada pengulangan. Sebenarnya pengulangan ini ada 3, ada while, do while, dan for. Tapi saya hanya menggunakan yang for. Mari kita jalankan. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya ada array. Ini bahasanya. Mari kita jalankan. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya ada struct. Ini bahasa program yang telah saya buat. Mari kita jalankan. Dan inilah hasil compile-nya. Lanjut, kemudian ada bubble short. Ini bahasa programnya, mari kita jalankan. Kita akan disuruh memasukkan banyak elemen, ambil saja 3 elemen, masukkan nilainya 3, 5, 4. Dia akan mengurutkan dari hasil pengurutan terkecil, dan inilah hasilnya. Selanjutnya ada selection short. Ini bahasa program yang telah saya bikin, dan kita jalankan. Kita disuruh untuk memasukkan banyaknya jumlah data, ambil saja 3. Masukkan data sebanyak 3, ada 5, 4, 6. Maka hasilnya sebagai berikut. Kemudian ada linear search. Ini bahasa program yang telah saya buat. Kita jalankan. Kita disuruhkan untuk memasukkan sebanyak 7 buah data. Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 12. Input bilangannya dicari. Misalnya kita ingin mencari bilangan 7. Ternyata ada ditemukan pada indeks ketiga. Ini hasilnya. Sekarang kita lanjut pada materi pilihan. Ada materi Java. Java adalah sebuah pemrograman yang berbasis kelas dan berorientasi objek. Artinya, Java tidak hanya berisi itu-itu saja, tetapi program Java dan programmer Java harus berpikir di sisi objek. Saya akan mencontohkan program sederhana Java, yaitu program Hello World. Tapi saya akan mengubah tulisan Hello World ini menjadi nama saya, yaitu Dila Sri Valencia. Mari kita jalankan. Dan inilah hasil compile dari program tersebut. Lalu lanjut ke pengalaman terbaik mengikuti belajar mandiri. Pengalaman terbaik saya dalam menjalani pembelajaran mandiri ini adalah saya merasa jika kuota internet saya lebih bermanfaat dalam melihat video-video perkodingan yang ada di Mox Academy. Selain itu, sensasi kata error dalam membuat pemrograman juga sangat berkesan.
apalagi ketika kita tidak tahu salah kita berada di mana. Rasanya ketika mendapatkan KPR itu sangat mengagetkan. Namun untuk secara keseluruhan, saya sangat merasakan dampak positif ketika harus melakukan belajar mandiri melalui Moodle. Harapan dan saran, harapan saya semoga dengan adanya MOOC Udemy ini semakin menambah ilmu pengetahuan baik dari kalangan mahasiswa maupun non-mahasiswa, agar mereka tahu jika pemrograman sangat dibutuhkan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Saran saya, alangkah lebih baiknya jika dosen juga ikut menerangkan materi pembelajaran, karena tidak semua orang paham jika hanya melihat dari video. Ada orang yang akan paham jika dia telah bertanya berulang-ulang. Maka dari itu, peran seorang pengajar sangat dibutuhkan. Sekian presentasi saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.